Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai spektroskopi inframerah. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih untuk menganalisis spektra dari hasil luaran kalau kita menganalisis menggunakan spektroskopi inframerah. Nah, di sini how to approach the analysis of a spectrum or what you can tell at a glance. Jadi bagaimana kita nantinya bisa menganalisis spektra atau apa sih yang bisa kita simpulkan secara sekilas. Nah, when analyzing the spectrum of unknown, concentrate your first effort on the time determining the presence or absence of a few major functional groups. Jadi pada saat kita menganalisis spektra dari misalnya zat yang kita tidak tahu, nah kita konsentrasi dulu untuk mengetahui adanya beberapa gugus fungsi. Nah, di antaranya ada gugus fungsi CO, karbonil, kemudian OH, hidroksil, NH, kemudian CO tunggal, kemudian C rangkap 2, kemudian CC rangkap 3, CN rangkap 3, ataupun NO2. Nah, jadi kita lihat apakah ada peak dari gugus fungsional tersebut. Nah, di sini don't try to make detail analysis of CH absorption near 3000 cm pangkat minus 1. Jadi kita jangan membuat analisis untuk absorpsi CH dulu. Nah, di sekitar daerah sekitar 3000-an. Nah, jadi di sini ada beberapa langkah yang harus kita ikuti dalam menentukan nanti untuk menganalisis spektra. Yang pertama, is a carbonyl group present? Nah, apakah ada gugus karbonilnya? Jadi ini di sini untuk gugus dari CO karbonil ya ini ya. Ini akan memberikan serapan yang kuat. Nah, di daerah 1820 sampai 1660 cm pangkat minus 1. Nah, the peak is often the strongest in the spectrum of medium width. You can miss it. Jadi untuk peaknya nanti puncaknya itu spektrumnya itu lumayan kuat dan kemudian dia juga agak lebar. Nah, kemudian kalau if CO is present, kalau gugus karbonil itu ada, kemudian kita menganalisis. Nah, ini ya menganalisis apakah dia termasuk asam, senyawa asam. Nah, jadi di sini kalau misalnya ada CO karbonilnya, kita ingin tahu apakah dia asam atau tidak. Nah, kita lihat apakah ada gugus OH-nya atau tidak. Nah, jadi gugus OH itu, ini untuk gugus OH-nya sendiri itu akan ada absorpsi puncak di daerah sekitar 3.400 sampai 2.400. Nah, ini biasanya usually overlap dengan CH alifatik. Nah, kemudian kalau misalnya ada gugus OH, berarti dia tergolong nanti senyawanya adalah asam. Nah, kemudian kalau misalnya dia ada gugus karbonil, kita lihat apakah ada gugus NH atau tidak. Nah, di sini ini akan menghasilkan puncak medium absorption near 3.400-an, sometimes a double peak with equivalent halves. Nah, jadi apakah nanti ada gugus NH-nya atau tidak? Nah, ini ada di daerah sekitar 3.400-an. Nah, kemudian kalau ada berarti dia tergolongnya nanti senyawanya amida. Kemudian ester. Nah, apakah dia mengandung gugus CO atau tidak? Nah, ini strong intensity absorption near jadi nanti ada puncak di daerah sekitar 1.300 sampai 1.000-an. Kemudian ada anhidrida, kalau kita temukan gugus CO rangkap 2 ini di daerah 1810 sampai 1760. Jadi kalau
puncak dari CO-nya itu double di daerah tersebut. Kemudian aldehid, nah ini apakah CH aldehid itu muncul atau tidak. Jadi two weak absorption near, jadi ada absorpsi puncaknya itu sangat lemah sekali di daerah sekitar 2850 sampai 2750. Nah, ini biasanya terletak di mana? Di sebelah kanan dari alifatik, dari absorpsi gugus alifatik, CH alifatik. Nah, kemudian kalau keton, ini kalau tidak muncul tadi, tidak ada OH-nya, tidak ada NH, tidak ada CO, tidak ada CO rangkap 2, tidak ada CH. Nah, ini kemungkinan adalah keton. Nah, selanjutnya kalau misalnya CO-nya, CO rangkapnya ini gugus karboninnya itu tidak ada. Nah, berarti bisa tergolong mungkin yang pertama kemungkinan itu alkohol atau fenol. Itu kalau ada puncak OH muncul serapan daerah OH ini di daerah 3400-an sampai 3300-an. Nah, ini juga dikonfirmasi harus didukung dengan menemukan gugus CO tunggal ini di daerah sekitar 1300 sampai 1000 cm/1. Kemudian amina, cek apakah mengandung NH atau tidak. Nah, ini akan ada medium absorption di daerah sekitar absorpsi ini sedang ya di daerah 3400-an. Kemudian ether ini dengan cara mencek. Jadi kalau dia masuk ether itu dia punya absorpsi CO tunggal ini di daerah sekitar 1300 sampai 1000 dan absen. Jadi gugus OH-nya nanti harus tidak ada di daerah sekitar 3400-an. Nah, itu berarti tergolong ether. Kemudian nanti ada double bond. Double bond ini ikatan C dengan C rangkap 2 ini menghasilkan weak absorption di daerah sekitar 1650. Jadi absorpsinya lemah. Kemudian medium to strong absorption in the region. Nah, jadi ada absorpsi yang agak sedang sampai dengan kuat di daerah sekitar 1600 sampai 1450. Nah, ini biasanya this often imply an aromatic ring. Ini juga bisa menunjukkan bahwa dia mengandung cincin aromatik. Nah, selain itu juga kita harus mengkonfirmasi adanya double bond atau aromatic ring, cincin aromatik ini dengan melihat untuk CH daerah serapan dari CH-nya, aromatik dan vinil dari CH ini yang muncul di sebelah kiri 3000-an. Nah, jadi alifatik, khusus untuk alifatik itu munculnya di sebelah kanan dari 3000-an tadi. Kemudian triple bond CN rangkap 3 ini bisa bentuknya medium, kemudian absorpsinya runcing ya, lancip gitu bentuknya di sekitar 2250. Kemudian CC ikatan rangkap 3 itu biasanya absorpsinya lemah tapi agak runcing untuk puncaknya sendiri di daerah 2150. Kemudian juga dicek apakah dia mengandung asetilenik CH di sekitar 3300-an. Kemudian gugus nitro ini terjadi puncak yang kuat di daerah sekitar 1650 dan 1300-an. Nah, kemudian hidrokarbon kalau tidak ada yang muncul dari tadi yang sudah kita sebutkan, kemudian absorpsinya lebih banyak itu di daerah 3000-an, itu menunjukkan adanya CH. Kemudian very simple spectrum, the only other absorption appear near 1400 sampai 1375. Nah, mungkin ada spektra-spektra yang agak yang keluar di daerah sekitar segitu. Nah, mungkin langsung saja kita lihat untuk analisisnya. Kita mulai dari hidrokarbon untuk alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kita mulai dari alkana. Kita ingat kembali alkana itu kan punya rumus CN H2N plus 2. Nah,
Di sini nanti akan muncul alkana akan memberikan beberapa absorpsi pada spektra inframerah. Nah, ini biasanya bisa 4 atau lebih gugus CH yang nanti untuk CH yang keluar itu di daerah sekitar 3000-an. Kemudian juga ada CH2 berarti dan CH3 itu di daerah sekitar 1400 sampai 1300-an. Nah, jadi yang perlu kita analisis nanti untuk alkana sendiri itu akan muncul beberapa puncak. Yang pertama tadi ya yang sudah kita sebutkan ada CH di daerah sekitar 3000-an. Nah, ini untuk CH-sp3 ini akan keluar di kurang dari 3000-an. Ini untuk yang CH-sp3. Nah, kemudian kalau misalnya pada senyawa tersebut itu mengandung gugus vinil, aromatik, asetilen, siklopropilhidrogen, ini CH-nya akan muncul di lebih dari 3000-an. Nah, sehingga nanti untuk molekul senyawa-senyawa tadi itu memiliki juga CH-sp2 dan CH-sp. Memiliki hibridisasi sp2 maupun sp. Kemudian nanti gugus metilen CH ini, CH2 akan muncul di daerah 1400-an. Kemudian kalau CH3-nya sendiri itu di daerah 1300-an. Kemudian untuk CH2 sendiri di sini juga keluar pada daerah sekitar 720. Tetapi ini kita sebut sebagai long chain band. Jadi untuk long chain-nya ya. Kemudian untuk yang CC ini tidak terlalu penting ya, jadi mungkin bisa kita abaikan. Nah, ini sebagai contoh di sini ada dekana. Jadi hasil analisis menggunakan spektroskopi inframerah untuk senyawa dekana. Di sini kita ingat dekana sendiri itu kan berarti C-nya 10 ya, C-nya 10 kemudian berarti untuk H-nya adalah 22. Kalau kita tuliskan untuk strukturnya itu bisa diringkas CH3, CH2, 8 kali CH3. Nah, berarti di sini oke, kalau kita gambarkan berarti ada CH3, kemudian CH2, ini kemudian CH2, 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 CH2. Nah, ini ya. Berarti kira-kira yang akan muncul apa saja? Berarti kita lihat dari pedoman di atas. Nah, ini akan muncul CH-sp3-nya itu di daerah kurang dari 3000-an karena ini masuknya adalah alifatik ya. Oke, berarti ini ya untuk yang CH-sp3. CH-sp3-nya di daerah kurang dari 3000-an. Nah, kemudian nanti akan muncul juga CH metilen group. Ini di daerah 1400-an dan CH3 di daerah 1300-an. Nah, ini ya. Ini yang untuk metilen, ini yang gugus metil. Kemudian juga akan muncul CH. Ini CH-sp3 di daerah 700-an. Ini long chain band. Nah, oke. Kemudian ini juga nucol, salah satu dari mineral oil. Sini juga ternyata sama keluarannya, yaitu CH-sp3 di daerah kurang dari 3000-an. Kemudian metilen group dan metil. Kemudian juga muncul long chain. Nah, kemudian ini ada sikloheksana. Berarti ini kan berarti gugusnya adalah ini ya, alisiklis ya. Alisiklis berarti untuk CH-nya itu akan keluar
di daerah lebih dari 3.000-an. Kita lihat di sini. Nah, oke. Ini berarti lebih dari 3.000-an ya untuk CH-sp3-nya. Kemudian ini ada CH2, gugus metilen, karena kalau kita tuliskan untuk senyawanya sikloheksana berarti C-nya 6 ya. Oh, sebentar. Oke, berarti ini CH2 semua ya. Oke, kemudian juga muncul long chain di sini. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan awalnya dan contoh pada senyawa alkana. Akan kita lanjutkan lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih.